Saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan susah dan payah, pertanyaan yang mungkin muncul adalah, di manakah Allah? Masihkah Ia mengasihi kita? Di samping krisis tersebut, ada juga orang-orang yang begitu percaya akan kehadiran Allah yang maha baik dengan berkata, Gusti ora sare, atau Tuhan tidak tidur. Allah akan tetap menyertai umatnya, teristimewa yang berada dalam kehidupan gelap, entah karena penderitaan akibat kejahatan orang dijahati, ataupun kesengsaraan akibat dosa sendiri, sebagai konsekuensi dari kesalahan pribadi. Allah yang tidak tidur dan penuh belas kasih itulah yang mau diwartakan melalui liturgi, bacaan, dan ekaristi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita pernah mendengar seorang pejabat pemerintah daerah yang merasa diperlakukan tidak adil, merasa dizolimi, berkata, Gusti ora sare, Allah itu tidak pernah tidur. Ini adalah sebuah kepercayaan sekaligus doa bahwa Allah yang maha kuasa dan penuh belas kasih akan mengungkapkan kebenaran dan menyatakan keadilan. Hingga dalam keadaan apapun, Ia mau setia pada Tuhan. Maka keyakinan ini mengungkapkan dalam seluruh perjalanan hidup kita, baik dalam suka dan duka, tanpa henti, Allah selalu hadir, tahu, dan menyaksikan hidup kita. Maka disebut tidak pernah tidur. Dan beberapa kali juga saya mendengar orang yang berkata, Bapak Uskup, saya percaya Tuhan tidak tidur. Bayangkan kalau kita tidur, misalnya kita lagi ngantuk sekarang ya, tertidur. Tiba-tiba, sudah pembasuhan kaki, terlewat khotbahnya. Kan ada yang terlewat ya. Makanya kalau Allah tidur, itu ada yang terlewat. Waktu kita menderita, nggak ketahuan tuh. Karena apa? Lagi tidur gitu. Nah, untungnya Allah itu tidak pernah tidur. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama, Allah hadir di tengah umat pilihan yang menderita akibat perbudakan di Mesir. Allah hendak membebaskan mereka dan menyertai perjalanan mereka sampai pada tanah perjanjian yang sering digambarkan sebagai negeri damai sejahtera yang penuh dengan susu dan madu. Perjalanan mereka bersama dengan Allah menuju tempat pembebasan ini didahului perjamuan Paskah dengan mengorbankan anak domba yang tidak bercela, yang darahnya akan menyelamatkan umat Allah dari malapetaka yang akan terjadi di Mesir. Kita tadi dengar dalam bacaan pertama. Yesus mengadakan perjamuan Paskah yang disebut perjamuan malam terakhir sebagai penetapan ekaristi. Maka kita hari ini punya ekaristi yang akan dilaksanakan terus-menerus secara sakramental oleh para murid Kristus, yaitu oleh kita, sebagai perjamuan korban hidupnya, yaitu tubuh dan darahnya, yang secara real akan terjadi keesokan harinya pada Jumat Agung. Maka perjamuan malam ini mengawali karya pembebasan dari perbudakan setan dan dari penebusan manusia dari kegelapan dosa yang tentu akan terjadi di atas kayu salib. Maka ekaristi yang ditetapkan oleh Yesus sendiri disebut perjamuan Paskah. Maka ekaristi tiap minggu, tiap hari sebut perjamuan Paskah, yaitu perjamuan yang menghadirkan kembali misteri Paskah. Misteri Paskah itu adalah kesatuan peristiwa Jumat Agung dan Sabtu Suci yang diawali pada hari ini, Kamis Putih, penetapan. Maka hari ini ada misa, besok tidak ada karena Yesus belum wafat. Hari Sabtu Yesus bangkit dan pada saat itu kita merayakan ekaristi kebangkitan. Maka ekaristi selalu dikaitkan dengan misteri wafat dan kebangkitan Kristus. Bukan hanya wafat, bukan hanya kebangkitannya.
Karenanya Ekaristi adalah perjamuan yang merayakan wafat dan kebangkitan Kristus sebagai satu kesatuan. Dalam Ekaristi, Yesus hadir secara nyata dan sakramental dalam rupa tubuh dan darahnya. Bukan simbol, bukan tanda. Itu nyata tubuh Kristus. Yesus yang secara real hadir. Dan ini sebenarnya adalah bukti nyata bahwa Yesus sedang mewujudkan janjinya yang disampaikan setelah kebangkitannya. Yang berkata di dalam Matius 28:20, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ekaristi. Dalam Ekaristi Yesus sungguh hadir, tidak meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Maka Ekaristi inilah juga yang merupakan perwujudan nyata dari Yesus yang sedang menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kita mati nanti kembali kepada Allah. Maka Ekaristi adalah anugerah Allah yang luar biasa yang dicurahkan kepada kita. Inilah bukti Gusti Ora Sari. Menurut bahasa Jawa itu, Allah tidak tidur. Dalam Ekaristi kita bukan hanya mengulangi wafat dan kebangkitan Kristus, tetapi juga mengenangkan dalam arti menghadirkan kembali peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus yang menebus dosa manusia. Pada malam perjamuan tersebut, sebagaimana kita ketahui, Yesus melepaskan pakaiannya, jubahnya, tanda sebagai raja, sebagai tuan, dia lepaskan. Dan mengenakan kain lenan, tanda seorang hamba yang menegaskan bagaimana putra Allah turun ke dunia, melepaskan tahta dan mahkota kemuliaannya untuk menjadi hamba yang membasuh kekotoran manusia dan menghapus dosa manusia. Maka dikatakan di dalam Filipi 2:7, ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia sama dengan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pembasuhan menjadi syarat mutlak untuk ikut perjamuan Tuhan, yaitu menikmati buah-buah penebusan Paskah, kebangkitan dan kemuliaan Tuhan. Untuk itulah Yesus menegur Petrus yang tidak mau dibasuh kakinya, yang tidak mau dibersihkan. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku, dalam wafat dan kebangkitan serta kemuliaan Tuhan. Maka perlulah kita juga rendah hati, dibasuh oleh Yesus. Datang kepada Yesus, menampilkan kekotoran kaki kita agar rela dibersihkan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini Tuhan yang tidak tidur berkeliling untuk membasuh kekotoran kita, menghapus dosa kita. Marilah kita rendah hati membiarkan karya Allah, mengundang Yesus untuk membasuh kita melalui Ekaristi, hingga kita boleh ambil bagian dalam kebangkitan dan kemuliaan Tuhan. Pada malam ini Tuhan meneguhkan kita yang masih berada dalam penderitaan, entah karena kejahatan orang lain atau dalam kesengsaraan karena kesalahan diri sendiri, bahwa Allah tidak pernah tidur, tahu setiap langkah jejak hidup kita dari detik ke detik, menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Tidak pernah tidur. Ia menyertai kita dan menyatakan kasih-Nya yang tak terhingga agar kita bahagia dan bersuka cita. Ia menyertai kita dengan memberikan tubuh dan darah-Nya secara nyata dalam Ekaristi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan demi pengampunan dosa. Tanda Allah yang Maha Kasih sungguh hadir menyertai kita. Mari kita ikuti upacara pembasuhan kaki para rasul yang bukan hanya merupakan simbol tanda, tetapi mengenangkan bagaimana Tuhan mau membasuh dosa-dosa kita.